Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anakku semua. Apakah teman-teman kalian sudah masuk di rumah semuanya? Coba guru cek dulu ya. Sepertinya sudah banyak yang masuk. Ini sudah 17 anak ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Sehat ya, alhamdulillah kalau semuanya sehat. Apakah kalian sudah mengisi absensi di Google Form? Kita mulai pembelajaran kita pagi siang ini. Mari kita berdoa dulu ya. Yang coba ketua kelas siapkan memimpin doa. Silakan Laila. Pimpin doanya. Ya Laila, silakan. Untuk mengawali pada siang hari ini, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah ngisi absensi, coba Bu Guru cek. Sania. Bentar, Bu, aku belum, Bu. Sania hadir. Novi Putri. Ada ya. Widya, pembelajaran kita pagi ini yaitu kita akan belajar tentang struktur dasar algoritma. Ya. Tujuan dari pembelajaran kita pagi ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari logika dan algoritma komputer dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh dari algoritma dan mengidentifikasi struktur dasar dan syarat-syarat dalam algoritma dengan baik. Yang ketiga, melalui penugasan, siswa dapat melakukan kajian fungsi-fungsi perintah dengan baik. Yang keempat, melalui praktek, siswa dapat mempresentasikan daftar-daftar fungsi perintah dengan tepat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, apakah ada yang tahu apa itu algoritma? Ada yang tahu enggak? Ya, Sania coba algoritma. Apa itu algoritma? Saya. Ya, Widya, silakan Widya. Algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis memakai bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya, benar ya? Ada yang lain mungkin, pendapat yang lain? Algoritma? Tidak ada. Tidak ya. Kalian kerjakan dulu soal-soal pretest yang sudah Bu Guru sediakan di Google Classroom kalian ya. Silakan itu dikerjakan dulu, waktunya 15 menit. Ya, Bu Guru tunggu di sini, jangan keluar dulu dari room ini ya. Silakan kalian mengerjakan pretestnya dulu sebelum Bu Guru menjelaskan materi. Oke? Bisa ya? Oke, Bu. Silakan dikerjakan dulu. Sudah, Bu. Sudah ya? Semuanya sudah? Sudah. Oke, sudah ya. Udah. Oke, pretestnya sudah dikerjakan. Terima kasih. Kemudian, apakah kalian sudah mendownload materi yang sudah Bu Guru bagikan ke grup WhatsApp kalian itu? Sudah. File PDF-nya tentang syarat
dan struktur dasar algoritma? Sudah semua? Sudah dipelajari? Sudah dibaca? Coba tentang struktur dasar dan syarat-syarat dalam algoritma. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui tanya jawab peserta didik dapat. Ini tadi algoritma ya, pengertiannya sudah dijelaskan oleh Widiatiningsih tadi. Algoritma merupakan serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Kemudian di sini ada struktur dasar algoritma. Ya. Ada berapa struktur dasar algoritma? 3. Ya, ada 3. Yang pertama yaitu struktur apa? Sekuensial. Ya, sekuensial. Siapa berani apa itu struktur sekuensial? Yaitu struktur yang meliputi setidaknya satu instruksi dan dikerjakan secara berurutan. Ya, struktur sekuensial yaitu struktur yang meliputi setidaknya satu instruksi dan dikerjakan secara berurutan. Jadi mengerjakannya harus urut ya, kan? Harus berurutan. Kemudian yang kedua yaitu struktur apa? Struktur pemilihan. Ya, struktur pemilihan. Apa itu struktur pemilihan? Struktur pemilihan yaitu struktur yang menyatakan bahwa pemilihan langkah harus dilakukan berdasarkan pengambilan suatu keputusan untuk kondisi. Struktur ini dapat dikenali berkat penggunaan flowchart berbentuk bilah ketupat yang menandai decision. Struktur pemilihan yaitu struktur yang menyatakan bahwa pemilihan langkah harus dilakukan berdasarkan pengambilan suatu keputusan atau kondisi. Struktur ini dapat dikenali berkat penggunaan flowchart berbentuk belah ketupat yang menandai decision. Kemudian struktur yang ketiga, apa itu strukturnya? Struktur Ya, struktur perulangan. Apa itu struktur perulangan? Struktur yang menyajikan instruksi untuk dilakukan berulang kali agar lebih efisien dan tidak membuang ruang. Ya, struktur perulangan merupakan struktur yang menyajikan instruksi untuk dilakukan berulang kali agar lebih efisien dan tidak membuang ruang. Ya. Setelah kita pelajari struktur dasar algoritma, kemudian ada syarat-syarat algoritma yang baik. Ada berapa syarat algoritma yang baik? Ada berapa, Nana? 5. Ya, ada 5. Yang pertama apa? Finiteness. Ya, finiteness atau terbatas. Yang kedua, sudah jelas semua? Jelas. Berarti nanti kalau ada pertanyaan atau soal untuk membuat algoritma bisa? Bisa ya? Insya Allah bisa, Bu. Sudah jelas semua tadi penjelasannya? Sudah. Kalau sudah, berarti sekarang kalian mengerjakan tugas kelompok melalui LKPD. Silahkan kalian buka LKPD yang sudah guru bagikan di classroom kalian, ya. Di situ ada 3 soal. Itu dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalian bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang, ya. Silahkan kelompoknya yang rumahnya berdekatan kalian kerjakan bersama, didiskusikan, kemudian nanti kalian jawab, kalian upload ya. Kalau sudah nanti kalian masuk lagi di Meet ini, kita presentasi. Ya, waktu mengerjakannya 1 jam pelajaran cukup enggak? Cukup, Bu. Ya, 1 jam pelajaran. Oke, kalian kerjakan dulu 1 jam pelajaran. Silahkan dikerjakan dulu. Sudah
diupload belum? Ada. Tugasnya sudah diupload? Sudah ya? Oke, kalau sudah berarti sekarang kita presentasi ya dari hasil diskusi kalian. Kelompok pertama coba. Nomor 1 dari kelompok 1 ya. Perwakilan kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Mas Emma Putri. Hasil diskusi kelompok 1 yaitu membuat contoh algoritma berobat ke puskesmas. Kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Novi Albenipasari dari kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 2, contohnya adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis toge tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. Algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Setiap hari, ketika seseorang melakukan aktivitas, dia akan memilih mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya, ketika bangun tidur, sarapan, bahkan Tiga perwakilannya. Perkenalkan, saya Saniati Tisabaa. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3, yaitu mengenai struktur dasar algoritma. 1. Struktur sekuensial, yaitu struktur yang meliputi setidaknya satu instruksi dan dikerjakan secara berurutan. 2. Struktur pemilihan, yaitu struktur yang menyatakan bahwa pemilihan langkah harus dilakukan berdasarkan pengambilan suatu keputusan atau kondisi. Struktur ini dapat dikenali berkat penggunaan flowchart berbentuk belah ketupat yang menandai decision. 3. Struktur perulangan merupakan. Sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran kita siang ini, adakah yang berani membuat kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Berani Bu saya. Ya, coba Vivian ya. Silakan. Vivian, silakan. Ya. Kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Vivian Putri Aditya. Kesimpulannya yaitu struktur dasar algoritma. Yang pertama, struktur sekuensial, yaitu struktur yang meliputi setidaknya satu instruksi dan dikerjakan secara berurutan. 2. Struktur pemilihan, yaitu struktur yang menyatakan bahwa pemilihan langkah harus dilakukan berdasarkan pengambilan suatu keputusan atau kondisi. Struktur ini dapat dikenali berkat penggunaan flowchart berbentuk belah ketupat yang menandai decision. 3. Struktur perulangan merupakan struktur yang menyajikan instruksi untuk dilakukan berulang kali agar lebih efisien dan tidak membuang ruang. Terima kasih. Ya, ada yang mau nambah? Itu kesimpulan hari ini. Untuk mengakhiri pada kegiatan ini, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Terima kasih sudah bergabung di Google Meet kita pada siang hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan selalu pakai masker ya. Semoga kita bisa segera kembali sekolah secara normal lagi, secara luring ke sekolah, kita bisa tatap muka, tidak daring seperti sekarang ini ya, Cah. Oke, anak-anakku semua, terima kasih. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya.